Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas Akuntan Syariah 5D yang beranggotakan saya, Rofiah Ranadila, NIM 195221058. Perkenalkan, nama saya Nur Mufaatun, NIM 195221062. Perkenalkan, nama saya Salman Juma, NIM 195221102. Di sini kami akan menjelaskan materi dari bab 5, yaitu mengenai infrastruktur TI dan perkembangan teknologi. Yang pertama yaitu infrastruktur TI. 1. Pengertian infrastruktur TI adalah serangkaian perangkat fisik dari aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan keseluruhan perusahaan. Juga merupakan sumber daya teknologi yang dibagikan yang mengendalikan platform bagi aplikasi sistem informasi perusahaan yang spesifik. Yang kedua yaitu layanan TI, terdiri dari 1. Platform yang digunakan untuk menyediakan layanan, 2. Jasa telekomunikasi, 3. Layanan manajemen data, 4. Layanan penerapan perangkat lunak, 5. Layanan manajemen fasilitas fisik, 6. Layanan manajemen TI, 7. Layanan standar TI, 8. Layanan pendidikan TI, 9. Layanan penelitian dan pengembangan TI. Yang ketiga yaitu evolusi infrastruktur TI, terdiri dari 5 era. Yang pertama, era mainframe umum dan komputer pada tahun 1955 hingga sekarang. 2. Era komputer pribadi, yaitu pada tahun 1981 hingga sekarang. 3. Era klien atau server pada tahun 1983 hingga sekarang. Yang keempat, era komputasi perusahaan pada tahun 1992 hingga sekarang. Dan yang terakhir yaitu era komputasi cloud dan mobile pada tahun 2000 hingga sekarang. Yang keempat yaitu teknologi pendorong dalam evolusi infrastruktur, terdiri dari 5 poin. Yang pertama, hukum Moore dan kekuatan mikroprosesor. Yang kedua, hukum media penyimpanan digital. Yang ketiga, hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Yang keempat, penurunan biaya komunikasi dan internet. Dan yang terakhir yaitu pengaruh standar dan jaringan. Yang selanjutnya ada komponen infrastruktur. Infrastruktur TI terdiri atas 7 komponen utama. Yang pertama ada platform perangkat keras komputer. Pasar server umumnya sebagian besar menggunakan prosesor Intel ataupun AMD dalam bentuk server blade di dalam rak, tetapi juga termasuk mikroprosesor Sun Strike dan chip PowerPC IBM yang khusus dirancang untuk server. Pasar perangkat keras komputer menjadi semakin terkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan papan atas seperti IBM, HP, Dell, dan Sun Microsystem, serta 3 produsen chip terkemuka Intel, AMD, dan IBM. Yang kedua ada platform sistem informasi. Microsoft Windows Server mampu menyediakan sistem operasi dan layanan jaringan bagi seluruh perusahaan serta mendukung perusahaan dalam mencari infrastruktur TI berbasis Windows. Penyedia utama sistem operasi Unix adalah IBM, HP, dan Sun Microsystem yang masing-masing memiliki sedikit perbedaan dan sebagian versi yang tidak kompatibel. Di tingkat klien, 90% PC menggunakan sistem operasi Microsoft Windows. Ada Windows 8, Windows 7, atau Windows Vista untuk mengelola berbagai sumber dan aktivitas pada komputer. Yang ketiga ada aplikasi perangkat lunak perusahaan. Penyedia aplikasi perusahaan terbesar adalah SAP dan Oracle. Juga termasuk kategori ini adalah perangkat lunak kelas menengah yang disediakan oleh IBM dan Oracle untuk menyediakan sistem aplikasi perusahaan yang sudah ada saling terhubung satu sama lain di seluruh lingkungan perusahaan. Yang keempat ada pengelolaan dan penyimpanan data. Perusahaan pemimpin perangkat lunak pengelolaan basis data adalah IBM, Oracle, Microsoft, dan Sybase yang menyuplai lebih dari 90% pasar perangkat lunak database. Perangkat penyimpanan data fisik untuk sistem berskala besar didominasi oleh EMC Corporation, sedangkan untuk hard disk PC dikuasai oleh Seagate dan Western Digital. Yang kelima ada platform jaringan telekomunikasi. Platform telekomunikasi umumnya disediakan oleh perusahaan jasa telepon atau telekomunikasi yang menawarkan konektivitas data dan suara jangkauan jaringan yang luas, layanan komunikasi nirkabel, serta akses internet. Yang keenam ada platform internet. Platform internet harus cocok dan terhubung dengan infrastruktur jaringan serta platform perangkat keras dan perangkat lunak. Mereka termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan manajemen guna mendukung situs web perusahaan, termasuk layanan hosting, web router, dan perangkat dengan atau tanpa kabel.
layanan hosting web, mengelola serta web berskala besar atau beberapa server sekaligus, serta menerima jasa pembayaran untuk penyediaan dan pengelolaan laman web suatu perusahaan. Yang ketujuh ada jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem. Saat ini perusahaan-perusahaan besar belum memiliki sistem anggaran ataupun pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola seluruh infrastruktur TI yang dimiliki. Pengimplementasian infrastruktur baru memerlukan perubahan yang signifikan di bidang prosedur dan proses bisnis, pelatihan dan pendidikan, serta pengintegrasian perangkat lunak. Perusahaan konsultan yang menyediakan keahlian di bidang ini diantaranya Accenture, IBM Global Service, HP, Infos, dan Wipro Technologies. Pengintegrasian perangkat lunak menjamin infrastruktur yang baru dapat bekerja sama dengan infrastruktur lama milik perusahaan yang biasanya disebut sistem warisan dan menjamin. Yang selanjutnya ada tren platform perangkat keras terkini. Yang pertama ada platform digital mobile. Platform digital mobile yang baru seperti netbook ditujukan untuk komunikasi dan akses internet nirkabel secara optimal. Komputer tablet seperti iPad dan pembaca e-book digital seperti Amazon Kindle dilengkapi kemampuan mengakses laman web. Yang kedua ada konsumerisasi dan IT dan BIOT. BIOT adalah salah satu aspek dari konsumerisasi TI di mana teknologi informasi baru yang pertama kali berkembang di pasar konsumen mulai menyebar memasuki organisasi bisnis. Konsumerisasi TI tidak hanya termasuk perangkat mobile pribadi, namun juga layanan perangkat lunak yang digunakan organisasi bisnis seperti mesin pencarian Google, Yahoo, Gmail, Google Apps, dan lainnya. Yang ketiga ada komputasi jaringan. Komputasi jaringan melibatkan pengoneksian berbagai komputer yang berada pada lokasi geografis yang berjauhan ke dalam suatu jaringan tunggal untuk menciptakan superkomputer virtual dengan mengombinasikan seluruh daya komputasi komputer tersebut pada sebuah jaringan. Yang keempat ada virtualisasi. Proses penyajian serangkaian sumber daya komputasi seperti daya komputasi dan kapasitas penyimpanan data sehingga mereka dapat diakses tanpa terbatas oleh fisik dan geografis. Yang kelima ada cloud computing. Sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan perangkat lunak dan layanan lainnya disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang umumnya adalah internet. Grand computing itu ada mengacu pada praktik dan teknologi dalam merancang, memproduksi, menggunakan dan menempatkan komputer, server beserta perangkat bawaannya seperti monitor, printer, hard disk serta perangkat jaringan dan telekomunikasi lainnya, meminimalisir dampaknya bagi lingkungan. Yang ketujuh ada prosesor hemat energi dengan kinerja prima. Sirkuit terintegrasi di mana dua atau lebih inti prosesor diletakkan untuk menunjang performa, menghemat listrik, serta memproses beberapa pekerjaan sekaligus dengan lebih efisien. Itu dinamakan prosesor multicore. Yang terakhir ada komputasi otonom. Komputasi otonom upaya kalangan industri untuk menciptakan sistem yang dapat mengonfigurasi, mengoptimalkan dan menyesuaikan dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri ketika mengalami masalah, serta melindungi dirinya sendiri ketika ada penyusup yang ingin masuk dan menghancurkan dirinya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tren platform terkini untuk perangkat lunak. Yang pertama yaitu perangkat lunak open source. Perangkat lunak open source adalah perangkat lunak yang dihasilkan oleh seluruh pemrograman di seluruh dunia, yang terdiri dari satu, Linux adalah aplikasi yang diterapkan pada smartphone. Yang kedua, HTML adalah bahasa pemrograman dalam bentuk tulisan, gambar, video, dan suara. Yang ketiga, HTMLS adalah laman web yang mempermudah penyimpanan offline. Yang keempat yaitu XML adalah sebuah pemrograman untuk melakukan presentasi. Yang kedua yaitu layanan alih daya perangkat lunak dan cloud service. Terdapat beberapa sumber bagi perangkat lunak eksternal, yaitu terdiri dari satu, perangkat lunak terpadu dan perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak terpadu adalah serangkaian program perangkat lunak yang telah ditulis sebelumnya untuk tujuan komersial dan untuk memudahkan perusahaan tanpa harus menulis ulang program dengan fungsi-fungsi tertentu seperti proses pengkajian atau penanganan pesanan. Yang kedua, alih daya perangkat lunak.
Alih daya adalah perangkat lunak yang memungkinkan perusahaan untuk mengontrol perangkat lunak yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya, atau merawat sistem warisan yang telah ada melalui pihak luar yang seringkali beroperasi di luar negeri di wilayah-wilayah dengan tingkat gaji rendah di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu perangkat dan layanan perangkat lunak berbasis cloud computing. Perangkat lunak berbasis cloud computing dan data yang digunakan tersimpan pada server andal pada sebuah pengelolaan data berskala besar, serta dapat diakses melalui koneksi internet dan browser web standar. Sebagai tambahan untuk perangkat murah ataupun gratis bagi masyarakat umum maupun organisasi kecil yang disediakan oleh Yahoo maupun Google. Dalam hal ini terdapat perjanjian pelayanan, yaitu sebuah kontrak resmi antara pelanggan dengan penyedia layanan yang mendefinisikan tanggung jawab spesifik dari penyedia layanan serta tingkat layanan yang diharapkan oleh pelanggan. Yang keempat yaitu markup dan aplikasi, yaitu dalam hal ini digunakan pada pengguna pribadi maupun perusahaan untuk menggabungkan dan menyesuaikan perangkat lunak tersebut untuk menciptakan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta untuk mendistribusikan informasi kepada pihak lain. Yang terakhir yaitu mengenai isu manajemen. Yang pertama yaitu yang berhubungan dengan perubahan dan platform dan infrastruktur. Skalabilitas yaitu kemampuan komputer, produk maupun sistem dalam memberikan jangkauan pelayanan kepada banyaknya pengguna tanpa mengalami hambatan. Perusahaan yang menggunakan platform komputasi mobile dan cloud computing memerlukan kebijakan dan proses baru untuk mengelola platform tersebut. Mereka perlu untuk menyediakan semua perangkat yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya, serta mengembangkan kebijakan dan perangkat lunak untuk mengawasi, memperbarui dan mengamankan, serta untuk mengendalikan data dan aplikasi yang beroperasi. Yang kedua yaitu manajemen dan tata kelola atau governance. Isu yang paling menarik di kalangan manajer dan CEO adalah yang akan mengontrol dan mengelola infrastruktur pada sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu melakukan investasi infrastruktur secara bijak. Infrastruktur teknologi informasi merupakan bidang penting dalam investasi suatu perusahaan. Jika terlalu banyak investasi yang dikeluarkan untuk infrastruktur, maka banyaknya infrastruktur yang mengganggu serta menghabiskan investasi dalam layanan bisnis di sebuah perusahaan. Yang keempat yaitu biaya total kepemilikan aset teknologi. Biaya total kepemilikan digunakan untuk menganalisis biaya langsung dan tidak langsung yang perlu dikeluarkan perusahaan untuk menginvestasikannya teknologi tertentu dalam sebuah bisnis. Yang kelima yaitu mengenai model daya kompetitif untuk investasi infrastruktur T, yang terdiri dari satu, permintaan pasar terhadap layanan yang disediakan perusahaan. Yang kedua, strategi bisnis perusahaan. Yang ketiga, strategi infrastruktur dan biaya teknologi informasi perusahaan. Yang keempat, penilaian teknologi informasi. Yang kelima, layanan dari perusahaan pesaing. Yang keenam, investasi infrastruktur T yang dilakukan oleh perusahaan pesaing. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.